Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kembali kita berjumpa dalam kelas fikih kita untuk kelas 6 ya. Tentunya dengan pembelajaran daring kita. Kita berdoa kepada Allah agar musibah corona ini cepat berlalu sehingga kita kembali bisa belajar secara tatap muka seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqna bis salihin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang minuman yang halal dan haram ya. Tentunya kita sebelumnya sudah mempelajari makna atau pengertian daripada minuman halal. Sama seperti bab sebelumnya pada bab makanan yang halal. Arti ini untuk mengulang saja bahwa pengertian minuman pada pengertian makanan yang halal pada bab sebelumnya itu adalah setiap makanan yang diizinkan oleh agama Islam ya, baik oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi, artinya untuk dimakan. Sama pada pembahasan atau pelajaran tentang minuman yang halal, sama pengertiannya, yaitu setiap minuman yang diizinkan oleh agama untuk diminum, itulah pengertian umum daripada minuman halal. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan pelajaran kita pada jenis-jenis minuman yang halal. Jenis-jenis minuman yang halal. Apa makna jenis-jenis? Ialah macam-macam daripada minuman yang halal. Tentunya sebelum kita melihat jenis-jenis dari minuman yang halal ini, ya, maka ulama telah membagi pembahagiannya, ya, dalam bentuk kategori-kategori sehingga memudahkan kita mengidentifikasi atau mendeteksi bahwa ini loh minuman yang halal, ini loh minuman yang haram. Jadi kita tidak salah langkah dalam meminum ataupun memakan makanan atau minuman yang haram. Jadi ya, tidak salah dalam melangkah. Jadi apa saja kategorinya? Ada 5 pembahagian kategori ya dalam buku yang kita pelajari ini. Silakan buka halaman 29 ya untuk fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah ya. Minuman yang halal pada dasarnya dibagi menjadi 4 bahagian. Jadi 4 kategori supaya kita lebih mampu atau lebih cepat dalam melihat apa-apa saja jenis daripada minuman yang halal. Yang pertama, semua jenis air ya atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan diri dari segi jasmani kita, akal kita, jiwa kita maupun akidah kita. Ya, jadi kategori yang pertama, semua jenis cairan itu boleh diminum. Semua jenis cairan itu silahkan diminum. Nah, tapi ada tambahannya. Ya, apa tambahannya? Selama tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Tidak membahayakan jasmani kita, fisik kita, tubuh kita. Tidak membahayakan akal kita. Tidak membahayakan jiwa kita. Juga tidak membahayakan akidah kita. Apa maksudnya? Maksudnya tidak membahayakan jasmani. Mana contohnya? Air keras, air raksa itu. Air keras itu kan air cairan dia. Tetapi kalau terkena kulit kita, bisa terbakar kulit kita. Bahkan lukanya lebih parah daripada luka terbakar. Bayangkan jika minuman itu atau air keras itu masuk ke dalam tubuh kita. Terkena kulit saja terbakar kulitnya. Bayangkan kalau masuk ke dalam tubuh. Maka untuk air raksa tidak boleh diminum. Berarti hukumnya haram. Ya, jadi selain itu boleh. Apalagi yang tidak membahayakan akal kita. Mana contoh yang tidak membahayakan akal? Minum minuman keras. Bahkan Allah melarangnya dalam Al-Quran. Nabi pun juga melarangnya dalam hadis. Bahwa minuman yang memabukkan itu, khamar disebut dalam Al-Quran itu barang najis.
Setiap yang najis itu tidak boleh dikonsumsi dan haram. Apa efeknya? Efek paling cepat itu ya hilang akal. Ketika orang hilang akal, maka sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama menjadi boleh bagi si pelaku minuman itu. Jadi ini sangat membahayakan. Selanjutnya apalagi yang tidak membahayakan akidah kita. Apa contohnya? Ada misalnya ini ada air aqua atau air mineral. Ada air mineral yang dijampi-jampi dengan doa-doa yang mengundang syaitan. Ada air mineral yang dijampi-jampi dengan doa atau dengan mantra-mantra untuk mengundang jin atau syaitan. Maka air tersebut walaupun dasarnya air mineral ini halal, ya, ketika doa-doa atau jampi-jampi mantra-mantra jin tadi dibacakan, maka air ini menjadi haram. Kenapa haram? Membahayakan akidah kita. Ya, jadi apa hubungannya dengan akidah? Hubungannya dengan agama. Jadi ini membahayakan. Kenapa? Karena tidak boleh diminum karena ada unsur syiriknya. Jadi membahayakan kepercayaan kita. Nah, jadi air-air seperti itu tidak boleh diminum. Sedangkan air-air yang dibacakan doa misalnya oleh ulama, dibacakan doa ketika ruqyah, dibacakan ayat Al-Quran, itu berbeda dengan jampi-jampi syaitan tadi. Kalau air yang dibacakan doa-doa dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, bahkan dibacakan Al-Quran kepada air itu ditiup, itu boleh dan sangat bagus. Bahkan lebih bagus air itu dengan air mineral biasa. Dan itu tidak membahayakan, bagus bagi akidah kita bahkan. Tapi kalau air-air yang dibaca mantra-mantra jin, mantra-mantra syaitan, itu tidak boleh diminum. Alasannya apa? Membahayakan akidah dan air itu merubah status dari sebelumnya halal menjadi haram. Jadi apa saja jenis air tadi yang boleh diminum? Yang pertama itu ada jenisnya dicontohkan di sini, ada seperti air madu, setiap jenis madu silahkan diminum, ya. Ada air susu binatang yang halal. Apa contoh binatang halal? Susu kambing, susu kerbau, susu sapi, susu unta. Ya. Sedangkan air susu dari binatang yang tidak boleh dimakan, artinya binatang yang haram dimakan, maka susunya pun menjadi haram untuk diminum. Apa contohnya? Susu kucing, tidak boleh minum susu kucing. Kenapa? Karena kucingnya tidak boleh dimakan, maka susunya pun tidak boleh diminum. Sedangkan binatang yang halal dimakan, maka susunya pun menjadi halal untuk diminum. Itu yang pertama dari jenis cairan. Yang kedua, jenis yang kedua, setiap air atau cairan yang tidak memabukkan. Ini sama seperti contoh yang pertama tadi, ya. Setiap benda cair atau cairan atau air yang tidak memabukkan, maka itu boleh diminum. Jadi kalau memabukkan tidak boleh diminum. Dan misalnya arak, ya, yang diproses menjadi cuka, maka selama proses menjadi cuka itu pun walaupun tidak mabuk, tapi prosesnya ketika menjadi cuka itu juga tidak boleh diminum. Yang di sini disebutkan bahwa setiap air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, ya, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Jadi status arak itu ketika menjadi cuka itu yang pertama dia itu, kalau tempat kita sering disebut arak manis atau ijuk mameh. Nah, itu masih boleh diminum dan proses menjadi manis menjadi manisnya itu tidak lama. Setelah itu dia akan menjadi asam airnya. Ketika asam itulah dia disebut air mabuk. Ya. Kalau kita hendak menjadikan air arak tadi menjadi cuka, ya, ini maksudnya air arak yang tidak diproses melalui mesin, artinya yang diambil langsung dari pohonnya, aren contohnya, ya. Maka air tadi diendapkan selama 44 hari, ya. Selama proses menjadi masuk ke 44 hari itu tidak boleh dicelupkan apa-apa, tidak boleh dimasukkan batu, tidak boleh dimasukkan cabai dan sebagainya. Supaya apa? Halal kita minum ketika menjadi cuka. Selama proses tadi, pendiaman tadi, ya, pengendapan tadi, didiamkan tadi, maka tidak boleh diapa-apain. Dah tutup saja begitu, tunggu sampai dia menjadi cuka, baru boleh dikonsumsi atau diminum atau dicampurkan dengan makanan yang lain. Selama proses itu, walaupun tidak mabuk, itu tidak boleh diminum.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kategori jenis air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Jadi setiap cairan yang terkena najis atau semua cairan yang bernajis itu haram. Jadi kebalikannya, yang tidak najis tidak terkena najis maka boleh diminum selama persyaratan yang pertama kedua tadi tidak ada di dalam itu, maka itu boleh diminum, ya. Kalau benda misalnya ini air mineral ini kejatuhan najis, maaf misalnya jatuh kotoran cicak begitu, ya. Nah, maka ini air yang sebelumnya statusnya halal sekarang menjadi mutanajjis. Artinya setiap air yang kedatangan najis atau benda cair yang kedatangan najis, maka hukum air itu juga najis. Maka hukum mengonsumsi air najis adalah haram, tidak boleh. Oh, kita pindahin Pak kotorannya, tidak boleh. Benda cair yang mutanajjis tidak bisa dibersihkan lagi. Terus bagaimana Pak? Ya terpaksa kita buang atau kita siram tanaman, siram bunga dan sebagainya. Ya, tapi kalau untuk diminum sudah tidak boleh. Berbeda dengan benda padat. Misalnya ini kotak ini benda padat. Ya, kedatangan najis, jatuhlah kotoran cicak kita bilang tadi. Masih bisa kita pakai? Masih bisa. Caranya bagaimana? Caranya sucikan dulu. Bagaimana caranya? Sucikan sesuai dengan aturannya. Berarti kalau kotoran cicak itu masuk kepada najis mutawasitah, ada najis pertengahan. Najis pertengahan itu dibersihkan ain najisnya lalu dicuci, ya, dilap sampai bersih, maka ini baru bisa dibersihkan, baru bisa digunakan kembali. Tapi kalau benda cair, ya apalagi airnya tidak sampai 2 kulah, ya, maka tidak bisa dipakai lagi. Terpaksa kita buang airnya atau kita siram tanaman untuk memanfaatkan yang lainnya. Untuk beribadah sudah tidak bisa. Untuk berwudu tak bisa, untuk diminum tak bisa, ya, apalagi untuk mandi junub juga tidak dibolehkan dengan air yang mutanajis. Atau memang air itu dasarnya najis. Apa contohnya? Maaf, air seni atau air kencing. Itu kan dasarnya najis. Maka setiap air najis itu, ya, itu memang tidak bisa diolah, tidak bisa dibersihkan walaupun dicampur dengan berbagai alat sehingga airnya kencing tadi tidak bau lagi atau tidak ada kuman lagi, tetaplah dia disebut najis, ya, walaupun dicampur pembersih kotoran atau penghilang bau atau penghilang bakteri, tetap dia disebut air kencing dan hukumnya tetap najis walaupun manis rasanya. Jadi tetap najis dan tidak dibolehkan untuk diminum. Itu yang ketiga. Yang terakhir ada air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Air mineral ini, kembali kita contohkan air mineral. Air mineral ini halal, ya kan? Didapatkan dengan cara yang halal pula, baru air ini boleh diminum. Sama seperti masalah kita pada makanan, ya. Kalau mangga itu halal, tapi didapatkan dengan cara tidak benar, artinya kita petik tanpa meminta izin, kita makan tanpa meminta izin, maka hukumnya dari halal mangga tadi berubah menjadi haram. Kenapa? Cara mendapatkannya tidak benar. Sama pada minuman juga demikian. Barulah minuman itu halal, ya, diminum, boleh diminum jika minuman itu halal dan cara mendapatkannya itu halal. Jadi ada dua sebab bisa kita sebut dia itu halal atau haram. Yang pertama jenis dia sendiri, yang kedua cara mendapatkannya. Jenisnya sudah halal, air mineral, air putih sudah halal, tapi didapatkan dengan cara yang tidak benar, tidak berizin, dengan cara kita rampas, kita rampok, kita curi, atau dengan cara riba sekalipun, maka itu haram hukumnya. Jadi untuk menikmati sesuatu yang halal itu ada dua cara. Yang pertama memang dia jenisnya halal, yang kedua cara mendapatkannya pun mesti dengan cara yang benar. Itulah 4 kategori bagaimana suatu minuman itu bisa disebut halal untuk diminum. Bapak ulangi, yang pertama
semua jenis air asal tidak membahayakan tubuh, tidak membahayakan jiwa, tidak membahayakan akal, tidak membahayakan akidah kita, maka itu silahkan diminum. Yang kedua, semua minuman atau jenis cairan yang tidak memabukkan. Kalau itu memabukkan, membahayakan akal, menghilangkan fikir, dapat membawa mudarat kepada akal kita, maka itu haram. Jadi semua jenis minuman yang tidak memabukkan, tidak menghilangkan akal, tidak menghilangkan kesadaran, silahkan diminum. Yang ketiga, semua jenis cairan atau air yang tidak terkena najis dan bukan bersumber dari najis. Kalau sudah terkena najis, sudah berubah hukumnya. Kalau sudah air itu memang dasarnya najis, seperti contoh air kencing tadi, juga tidak boleh diminum. Jadi semua yang tidak najis, tidak terkena najis, maka silakan diminum. Yang keempat, ada air atau cairan yang suci, ya, didapatkan dengan cara yang benar. Artinya, selama didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah, dengan mencuri, merampok, merampas, menyamun, merompak, bahkan dengan korupsi sekalipun, atau dengan cara riba, maka hukumnya berubah. Yang sebelumnya dari halal menjadi haram. Maka jauhi cara seperti itu. Jika kita menginginkan sesuatu, maka mintalah atau beli dan minta. Jika kita tak punya biaya, silahkan minta. Jika diberikan, ya, terima kasih. Jika tidak, ya apa-apa, jangan malah mencuri, maka hukumnya itu menjadi haram. Demikianlah penjelasan jenis-jenis minuman yang halal untuk pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Ananda semuanya dapat memahami pelajaran kita dengan baik, dan harapan kami tentunya terus belajar di rumah, tetap sehat, tetap berdoa kepada Allah supaya musibah ini, corona ini, cepat berlalu dan hangus dari negeri kita yang tercinta ini, ya. Stay safe, stay healthy. Demikianlah penjelasan kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.